Assalamualaikum sahabat Indonesia, kembali lagi ketemu dengan saya Nitana. Saya hari ini mau sharing mengenai keuangan kembali, mengenai keuangan. Di episode sebelumnya saya bahas masalah uang, saya bahas masalah emas. Kali ini saya mau bahas masalah saham. Teman-teman, kemarin saya share buat teman-teman semuanya untuk di Facebook saya, siapa yang mau belajar mengenai saham. Lah begini teman-teman, banyak hal mungkin teman-teman yang di sini itu investasinya sudah banyak. Cuman investasi satu ini mungkin secara awam risikonya tinggi. Terus secara ini kita memang belum belajar. Terus kenapa saya share di sini? Karena memang saya tahun 2018 itu saya ingat saya di IDX Surabaya itu belajar mengenai saham. Terus itu pun tidak langsung saya kerjakan, saya butuh waktu untuk belajar berbulan-bulan, dan karena kesibukan saya nggak sempat mempelajari secara detail gitu. Terus tahun 2018 itu adalah tahun masih belum ada pandemi ya. Jadi saya buka rekening saham sekuritas, rekening sekuritas saya sama adik saya sama Mbak Rati waktu itu, ingat saya. Terus setelah itu saya biarkan begitu saja, rekening saya tidak saya aktifkan, tidak saya transaksikan, tidak saya inikan. Terus di saat pandemi tahun 2020 itu 2 tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian memang kegiatan saya berkurang, jadi nggak pulang Indonesia. Terus nggak kerjaan saya juga nggak banyak karena memang kerjaan agak terdampak COVID-19. Jadi dari situ saya banyak belajar karena memang di depan komputer terus pegang gadget terus tidak pulang Indonesia. Biasanya kalau dulu sebelum corona itu saya 3 bulan sekali pulang, 2 bulan sekali pulang. Terus saya selain pulang untuk jalan-jalan, pulang juga kerja dan liburan gitu ya kan. Karena saya di sini memang tidak ada libur sama sekali, tidak punya waktu untuk diri saya sendiri gitu, tidak ada me time, saya tidak ada waktu untuk teman. Terus ketika tahun 2020 awal itu kita mulai nggak ada kerjaan, yang pasti setelah 2020 2021 itu yang benar-benar totally saya free karena kerjaan berkurang gitu. Terus akhirnya saya mikirkan apa sih yang harus bisa saya kerjakan gitu. Terus akhirnya muncullah YouTube ini. YouTube ini tujuan saya sebetulnya mengedukasi mengenai keuangan buat teman-teman semua, khususnya ada di luar negeri, berdasarkan pengalaman saya tentunya. Cuman di ininya banyak teman-teman yang minta saya share tentang kehidupan saya, tentang perjalanan Hong Kong, tentang kita keluar di Hong Kong gitu. Akhirnya saya campur-campur gitu. Tapi sebetulnya intinya di sini saya mau mengedukasi buat teman-teman, atau mungkin teman-teman yang mau berangkat ke Hong Kong atau yang sudah di Hong Kong. Yang sekarang yang ingin saya bahas adalah buat kita yang sudah di Hong Kong khususnya ya. Kita sudah bekerja. Terus sekarang ini ada kendala, tidak bisa pulang. Kalau kita mau beli-beli sesuatu gitu, kita harus pulang kan yang pasti. Terus kalau misalkan kita beli tanah, beli rumah, ini banyak sekali pengalaman anak-anak saya yang diatasnamakan orang, terus judulnya ini itu tidak dikembalikan dan yang lain hal lah. Banyak hal, banyak cerita yang seperti itu, jadi miris sekali bagi saya gitu ya teman-teman. Terus selain itu, untuk kita investasi yang ada di depan mata itu tidak bisa kita jalankan, khususnya bagi saya. Misalkan saya punya duit, mau saya belikan apa gitu, saat ini menurut saya yang paling saya pelajari terakhir ini, kayak misalkan instrumen emas, tadi sudah tak jelasin, menabung sudah tak jelasin ke teman-teman. Terus investasi properti dan yang lain-lain belum saya jelasin, di situ nanti akan nyambung ya setelah video ini. Terus yang saya pelajari saat ini, yang saya mengerti saat ini adalah mengenai nabung saham. Saya tidak trading saham ya, tidak jual beli saham, tapi saya nabung saham. Apa itu saham? Saham itu instrumen yang selain emas, selain properti, itu ada saham, reksadana. Untuk reksadana saya tidak memahami karena memang saya tidak mempelajarinya. Obligasi saya juga tidak. Yang saya tahu dan saya kerjakan, yang saya pelajari adalah properti, emas, dan investasi saham. Untuk saham itu saya sifatnya hanya menabung ya teman-teman. Jadi menabung saham karena saya punya account sekuritas selama masa pandemi ini. Mungkin ini hal yang tidak begitu layak untuk dibicarakan karena kita semuanya butuh duit.
Karena kenapa sih saya bahas investasi? Karena ketika kita di saat seperti ini, semuanya uang jangan sampai pulang, semuanya jangan sampai keluar semuanya. Jadi kita harus punya pegangan, kita harus investasikan untuk diri sendiri. Selain mungkin pilihannya emas atau nabung di bank, itu menurut saya bisa dipikirkan untuk nabung saham. Cuman untuk yang di Hong Kong saya kurang paham bagaimana cara buka rekening sekuritas atau rekening reksadana. Saya masih belum mempelajari teman-teman. Saya hanya share aja bagaimana untuk bisa menyimpan uang kita di sini supaya uang kita tidak menguap begitu saja. Untuk saya dikarenakan investasi di pikiran saya itu begini. Kalau saya investasi di bidang tanah, rumah atau hal-hal itu kan saya harus ngeluarin duit banyak gitu ya. Ngeluarin duit banyak dalam artian gini, kita beli tanah nggak mungkin harga 50 juta, 100 juta gitu. Sedangkan untuk ngumpulin uang itu pun kita kan juga harus ngumpulkan dulu gitu ya. Ngumpulin dulu uang sebanyak itu gitu kan. Terus mungkin kenapa saya ngomongin uang 50, 100, setahu saya di Indonesia itu sekarang harga tanah, harga rumah itu juga sudah 300, 400 gitu. Sedangkan kita untuk ambil satu kali uang sebanyak itu pun kita juga harus menabung gitu. Terus kalau misalkan menabung hanya sekedar menabung di bank, saya rasa semuanya sudah paham ya, nabung di bank itu bunganya berapa, terus ininya berapa. Terus tahu saya kalau di bank itu kegerus inflasi. Jadi dari bunganya itu masih dikurangi administrasi, masih dikurangi pajak dan yang lain-lain. Terus untuk yang menurut saya saat ini aman itu adalah instrumen emas yang bisa melindungi harta kekayaan kita. Maksudnya tidak berkurang dari instrumen emas. Selain itu juga saham. Terus kalau saham itu kan kita nabungnya gini, nggak langsung brek. Misalkan tadi di video sebelumnya saya nabungnya 2000 gitu. 2000 ini kalau dibelikan saham yang mungkin sesuai kemampuan kita. Terus tapi teman-teman ingat ya, belajar dulu ya. Belajar dulu, kalau mau mengetahui tentang saham harus belajar ya. Ini diingat-ingat, jangan sembarangan tanam. Orang ngomong apa ditanam itu ya, hati-hati ya. Terus maksudnya saya untuk nabung saham itu minimal kita tidak meinikan duit 100.000 pun sudah bisa, 200.000 bisa, atau 1 juta pun sudah bisa. Jadi kan kalau misalkan kita nabung di saham itu tidak mengharuskan kita untuk misalkan beli tanah harus 100 juta, 500 juta atau berapapun gitu. Tapi kalau kita nabung saham, mungkin ini teman-teman sangat gak mudeng aku gitu. Gak apa-apa gak mudeng teman-teman. Sebetulnya saya punya e-book yang saya pelajari, saya punya webinar yang saya pelajari. Teman-teman kalau mau kemarin di Facebook saya sudah saya kasih tahu, yang mau boleh PM saya. Terus saya ada donasi untuk teman-teman. Ini ada donasi ini, kalau mau ini kan saya donasi sedekah subuh ini untuk dompet duafa. Terus ada lagi untuk donasi ini apa namanya, untuk donasi kita di yayasan Aulia teman-teman. Jadi saya tidak menjual ya, saya tidak menjual ilmu saya. Itu saya ini kan teman-teman supaya teman-teman itu bisa memulai menabung itu seperti bersedekah. Jadi kita bisa menabung seperti bersedekah. Jadi di awalnya saya kalau yang webinar dan e-book saya, karena saya belinya mahal teman-teman ya. Saya beli e-book itu, satu e-book itu 700 rupiah, dan saya tidak menjualnya. Saya hanya minta kalau teman-teman yang mau bisa WA saya, nomor saya di bawah ada nomor saya ya. Terus itu uangnya bisa saya sedekahkan di sini, saya masukkan di sini. Terus saya ada satu lagi yang untuk yayasan Panti Aulia. Kenapa saya ini kan, saya tidak menjual ilmu saya tidak menjual ininya saya hanya berbagi saja. Tapi saya memulai dari teman-teman supaya teman-teman juga berpikir berbagi gitu. Jadi ketika kita ilmu sesuatu itu dibagikan gitu, dan saya uangnya tidak saya pakai secara pribadi, itu saya bagikan untuk dompet duafa dan juga untuk panti asuhan yang biasa kita donasi ke sana. Terus teman-teman, untuk nabung saham itu tabungannya
kita masih masih tahap belajar. Kalau saya sudah 4 tahun ini, jadi saya sudah tahu bagaimana caranya. Terus nabung, intinya nabung dikarenakan untuk teman-teman yang kerja di sini mungkin kan nggak bisa pulang Indonesia untuk membelikan sesuatu, atau misalkan beli tanah kita harus butuh tanda tangan, kita harus butuh NPWP, kita butuh macam-macam. Kalau misalkan kita kita nabung di sekuritas, itu teman-teman nanti bisa kalau yang mau belajar nanti bisa hubungi saya, nanti tak kasih tahu oh cara-caranya seperti ini. Kenapa saya tidak mendetail di sini? Karena apa yang saya share itu di sini poin-poinnya saja supaya teman-teman tidak salah paham. Kalau yang mau secara secara langsung kita bisa di webinar, atau yang saya punya webinar yang saya punya, atau teman-teman kita bisa bikin grup. Mungkin yang minat yang ini kan kita bisa bikin grup. Teman-teman ingat, saya tidak menjual, saya tidak ini kan, saya hanya sharing ilmu saya yang bermanfaat saja. Dikarenakan kita di Hong Kong atau di luar negeri manapun saat ini kita investasinya mungkin di tabungan, tapi nggak ada salahnya teman-teman bisa investasi di dengan menabung saham. Misalkan tabungan saham apa sih? Tabungan yang saya tabung itu tabungan yang instrumen perbankan ya, instrumen perbankan. Terus itu yang saya pelajari itu aman, misalkan Bank BRI, Bank BNI, atau Bank Mandiri, atau Bank BCA. Saya nggak ke lain-lain, maksudnya ada beberapa sih yang kayak saham Sido gitu, kayak itu yang jamu Sido muncul dan yang lain-lain. Cuman itu teman-teman harus banyak belajar dulu kalau mau memutuskan untuk belajar saham. Dan untuk pembelajarannya teman-teman kalau membutuhkan saya bisa ngasih linknya, saya bisa ngasih webinarnya, saya bisa ngasih e-book saya yang saya pelajari, itu bisa saya share buat teman-teman. Gitu teman-teman, apa yang bisa saya share di sini itu menabung saham itu bisa dengan modal tidak banyak, tapi kita sambil belajar, sambil usaha, sambil ada niat dan keinginan untuk berinvestasi untuk kita jangka panjang, untuk masa depan kita. Karena biasanya kita itu di sini tidak setahun, tidak 2 tahun, biasanya bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 10 tahun. Sedangkan kalau kita investasi di tanah, di apa itu kita harus ngeluarin uang misalkan 300 400, itu mungkin tidak bisa langsung kita keluarkan. Jangan sampai kalian untuk membeli tanah pun kita harus hutang ke sana kemari, dan judulnya akhirnya kalian tanahnya kesita lagi dikarenakan itu uang pinjaman. Karena di sini itu bagaimanapun namanya pinjaman itu harus dikembalikan. Itu teman-teman. Terus apa sih yang saya share? Kenapa sih saya tergerak sekali untuk share gitu? Kenapa sih saya tergerak sekali? Ini bukan hanya sekedar konten gitu, karena memang saya itu senang sekali berbagi, paling tidak berbagi ilmu lah buat teman-teman gitu. Paling tidak, kalau mungkin teman-teman follower saya bagikan ilmu seperti ini, mungkin teman-teman bisa terbuka, oh ya saya harus nyimpan, oh ya saya harus nabung, oh ya saat ini tabungan yang modern tuh ini gitu. Tabungan yang membuat kita jadi pinter itu ini gitu. Karena sekarang adalah zamannya itu zaman digital teman-teman. Jadi kita bukan tidak boleh nabung lain-lain ya. Misalkan ternak apa itu kan butuh tenaga, butuh pikiran, butuh duit yang gede gitu kan. Sedangkan kalau nabung saham itu bisa dimulai dengan 100.000, 500.000, 1 juta, itu kan bertahap. Begitu juga dengan nabung emas, tadi sudah tak ajarin di video sebelumnya, di video episode sebelumnya ini. Jadi kalau nabung emas pun kan bisa bertahap 500, 500, 500. Jadi kebutuhan pokok kita tetap harus terpenuhi, terus kita harus tetap bisa menabung tanpa harus tertekan, tanpa harus kita terjerat hutang piutang. Gitu teman-teman. Ya, apa yang saya share semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apapun yang saya share di sini saya tidak omong kosong, karena memang saya sudah menjalankannya. Misalkan emas saya sudah nabung, saya alhamdulillah adalah tabungan gitu, insya Allah buat sekolah anak saya udah ada gitu, buat tabungan. Karena bagaimanapun kita di Hong Kong ini nggak selamanya ya teman-teman. Ada masanya, terutama teman-teman PMI yang bekerja di sini, ada masanya masa pensiun. Jangan sampai kita kerja keras, duitnya nguap begitu saja. Jangan sampai kita apa yang kita korbankan, kita mengorbankan banyak hal loh kerja di sini gitu. Kita harus jauh dari keluarga, anak, suami, orang tua dan keluarga besar kita tinggalkan. Jangan sampai uangnya hanya buat makan, cukup buat makan. Oh tidak begitu teman-teman. Gaji kita di sini 8 sampai 9 juta.
Kalau di Indonesia standar kebutuhan setahu saya kalau di kampung itu ya mungkin 3 juta, anggap sehari 100 itu udah sangat cukup bagi saya. Tapi depend of teman-teman, keluarganya teman-teman itu apa yang maksudnya pengeluarannya apa, ininya apa. Dan mungkin tidak semuanya harus kita beli, tidak semuanya kemauan kita harus kita tekan, harus kita maksimalkan, dikarenakan saat ini adalah masa pandemi. Terus kita harus banyak berhemat karena kita besok kita tidak tahu apakah kita masih bisa bekerja di sini ataukah kita pulang ke Indonesia. Karena saya miris sekali ketika pulang tuh sambatnya itu, "Mem, saya nggak punya uang, mem, saya ini, bu, ini saya itu," ya. Yang pasti begitu teman-teman. Ketika kita pulang Indonesia, sebisa mungkin uang kita itu benar-benar sudah bisa dimanfaatkan untuk usaha. Sedangkan di saat seperti ini kita tidak mungkin usaha hal-hal yang mungkin saat pandemi ini benar-benar kita semuanya secara ekonomi jatuh. Tapi alhamdulillah, kenapa sih saya secara ekonomi jatuh saya tetap memotivasi, saya tetap pengen teman-teman itu nabung, karena kita kerja loh di sini ya kan, kita tetap kerja, sedangkan di Indonesia kita nggak kerja. Kenapa saya senang sekali berbagi tentang keuangan, tentang ini, bukan saya ingin memiliki uang kalian loh ya, ingat itu ya. Karena saya ingin berbagi ilmu saya tidak ingin kaya sendiri, itu yang saya maksud teman-teman. Maksudnya saya punya ilmu, paling tidak saya bagikan supaya kita, kalau toh misalkan teman-teman tidak ingin investasi, dan saya tidak menjual emas, tidak menjual produk investasi, saya hanya berbagi sesuai pengalaman saya saja. Thank you teman-teman yang sudah ngikutin video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akan membahas mengenai properti, tanah, dan dana, instrumen tentang tanah, sawah, properti, dan ternak. Insya Allah nanti saya akan bahas selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you sudah ngikutin video ini. See you in next video. Assalamualaikum.